Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kapus, Bunda Sahnas, saya berdiri di sini saja ya biar nggak naik turun. Terima kasih. Apa kabar semuanya Bapak dan Ibu? Luar biasa. Alhamdulillah. Saya sangat mencintai budaya lokal dan nasional. Nah, untuk itu karena saya datang dari Bandung, Bapak dan Ibu harus tahu bagaimana bahasa Bandung, bahasa Jawa Barat. Izinkan saya menyampaikan pantun sebagai kenang-kenangan untuk Bapak dan Ibu. Oke. Jauh-jauh datang ke Bali. Paham artinya? Jauh-jauh datang ke Bali. Badai ngelmu sarang berburu. Artinya mau belajar, menuntut ilmu begitu ya, sambil sharing. Bapak dan Ibu guru, upami jadi pemimpin, kudu gaduh motivasi. Artinya, Bapak dan Ibu yang hadir di sini orang-orang hebat, orang-orang super, yang menjadi pemimpin dalam pembelajaran harus memiliki motivasi. You understand? Est-ce que vous avez compris en français, Mbak Sasnas? Nanti Bunda Sasnas ini parle français un peu ya. Nanti kita kupas sedikit. Comment ça va Bunda Sasnas? Je parle un peu français. Oh oui, très bien, je vais bien. Je suis content de vous voir. Merci madame. Nah, itu tadi bahasa dari Ciamis. Bahasa Ciamis ya. Oke. Nah, yuk urang dangukeun motivator kita yang cantik hari ini, yaitu si Madam Sahnas. Tepuk tangan semuanya. Tapi sebelumnya, apabila masih kosong di belakang, kita tutup saja acara kita. Tentu tidak. Kenapa? Kok ini sudah jam 1 lewat 1:04? Kok tidak disiplin dengan waktu ya? Masih, nah budaya inilah yang harus kita hilangkan. Atau barangkali mungkin ada yang masih belajar di dalam kamarnya masing-masing. Aduh, sayang sekali ya. Yuk kita pindah ke sini belajarnya. Baik, kelihatannya sudah mulai agak padat ini di depan, tapi sayap kiri ini masih kosong kelihatannya. Nah, Bunda yang ada di belakang, mohon berkenan untuk maju ke depan yuk, karena acara kita akan segera dimulai. Ya, sepertinya sudah siap Bunda. Bapak Kapus, mohon izin apabila berkenan untuk naik di atas podium. Oh, di situ saja Pak, saya jadi grogi ada Bapak. Bunda, ayo kita mulai. Baik, terima kasih banyak. Ya. Ini mic saya, tapi saya terlebih dahulu saya ingin menyampaikan biodata dulu barangkali ya Bunda ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kita di siang ini sehat dan segar terlihat ya. Nah, ini acara yang kita tunggu-tunggu dengan hadirnya Bunda Sahnas yang akan memberikan motivasi kepada kita semuanya. Mohon izin untuk duduk. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan beliau. Bunda Sahnas ini nama lengkapnya Insinyur Sahnas Natasha Haq. Nah, setahu saya Haq itu adalah keturunan dari Prancis. Betul tidak? Salah. Saya sok tahu dong kalau begitu. Oke, gak apa-apa ya, mirip-mirip. Kemudian lahir di Jakarta 1 September tahun 1972. Wow, begitu muda dan segar. Cocok untuk menjadi narasumber kita hari ini sebagai motivator. Istri dari musisi kita, apakah Bapak dan Ibu tahu suami beliau? Siapa? Betul sekali, Gilang Ramadan. Dan memiliki 3 orang putri.
dari pernikahannya. Dan beliau ini lulusan dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Indonesia. Nah, apa saja nih aktivitas beliau? Yang pertama, beliau aktif dalam dunia broadcasting sebagai penyiar TV dan radio, kemudian bintang iklan dan spot dalam versi perusahaan, ya, seperti itu. Dan selanjutnya aktif juga dalam pengabdian dalam dunia perempuan dan anak-anak, juga dunia sosial, duta PBB di UNICEF, betul ya Bunda? Juga penulis buku, bagaimana buku? Luar biasa. Dan pengajar komunikasi. Juga organisasi Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Lingkungan Indonesia. Wow, luar biasa. Nah, saya kira itu saja ya, sekilas terkait dengan beliau ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan menyimak motivator kita hari ini yang akan sharing dengan Bapak dan Ibu. Kepada Bunda Sahnas dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Cek, gempa nggak? Nggak, aman? Oke. Ibu masih dinyalain? Masih, Bunda. Kalau begitu tukeran ya Bu. Tuh, kan ya suaranya berdet ya. Iya. Bunda mau tukaran dengan ini? Mau persilahkan. Grogi karena ada Pak Kapus ngeliatin. Takut nanti rambutnya disuruh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pak, terima kasih sudah mengundang. Bu Kokom, terima kasih banyak sudah memperkenalkan. Bapak Ibu semua tadi sudah dikenalkan. Saya ada di sini, terima kasih banget ya dikasih kesempatan bertemu dengan Anda semua. Ini masih perawan apa penjaga kan ya? Sekarang masih perawan kan? Iya. Masih berjaga kan? Iya, di ruangan ini. Oke, sip. Saya mau nanya langsung ya, kita main. Tunjuk tangan di sini. Siapa yang 7 hari dan 24 jam, jadi 24/7 selalu bahagia? Jangan bohong ya, jangan bohong. Awas saja nih kalau bohong ya. Iya. Jangan bohong. Iya. Sekarang ngaku sama saya, siapa yang setiap Senin nih begini? Astagfirullahaladzim, Senin aja ya. Aduh, dunia kayaknya mau kiamat nih ya, cepet banget waktunya. Begitu siapa tuh ngaku? Ya, dan bahagianya itu adalah kalau hari Jumat, alhamdulillah Jumat ya. Artinya Anda belum bahagia. Yang diinginkan sama saya adalah begini, Bapak Ibu yang terhormat semuanya, saya punya materi yang insya Allah membuat Anda bahagia. Kabar baiknya begitu, kabar buruknya besok lupa. Karena manusia susah ingat, gampang lupa, betul ya. Jadi supaya ingetannya lama, tulis pakai tangan. Iya, soalnya banyak nih cengkone-cengkone yang nggak ada di slide, mesti ditulis. Yang pertama adalah mesti menulis. Saya percaya sekali bahwa motorik itu nyetrum sama memori di kepala kita. Yang pertama itu. Yang kedua adalah lakukan praktik baik ini. Bisa karena biasa, bukan? Ya. Jadi lakukan terus setiap hari. Yang ketiga adalah ajarin lagi sama orang lain. Dengan kita mengajar, kita jadi ahli. Oke? Kalau Anda melakukan 3 hal ini, maka mudah-mudahan materi ini berdampak buat Anda semua. Janji ya? Quality of work life. Ini adalah begini. Intinya begini.
Anda di kelas adalah gambaran Anda di rumah. Kalau misalnya Anda ingin dicintai oleh peserta didiknya, perbaiki dulu hubungan Anda dengan keluarga Anda. Percaya sama saya. Kata siapa? Saya. Betul Pak? Iya. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga Bapak Ibu begitu dinantikan kehadirannya, problem solver, semua orang nanya sama Bapak dan Ibu, pasti di kelas Anda pun mudah untuk dicintai oleh peserta didik dan rekan kerja. Tapi kalau misalnya di rumah nyebelin, pasti di tempat kerja juga suka dikirimin paku, rambut, kembang melati disantet. Karena apa? Hati-hati jaga mulut ya. Guru itu penting. Karena apa? Ini tajam. Kata-kata itu bisa memotivasi, tapi bisa membunuh orang. Murid itu jadi gini, seorang dokter di penjara kalau pasiennya salah di terapi, tetapi murid salah dididik, lama urusannya. Setuju ya? Jadi hati-hati banget, hati-hati. Bapak mau mendua pasti mau ke sebelah ya, ke hotel sebelah. Oh belum. Udah tahu, nas-nas aku pindah ke sebelah dan tim berdua ya. Oke Pak. Sip. Jadi pertama apa? Supaya dicintai, satu, perbaikin hubungan dengan keluarga. Latihan di rumah, bikin di rumah jadi laboratorium. Relasi kita dengan pasangan kita itu akan memperbaiki hubungan kita dengan rekan kerja. Karena di situasi seperti ini yang menjadi juara, tulis ada 3, adalah guru yang kreatif, adaptif, dan kolaboratif. Sekali lagi apa? Kreatif. Artinya kita bikin aja di rumah jadi laboratorium. Hubungan kita, relasi kita dengan pasangan itu bagaimana kita latihan dengan rekan kerja dan pimpinan kita. Oke? Hubungan kita dengan anak-anak adalah latihan kita dengan peserta didik. Sip? Hubungan kita dengan mertua, jangan didoain mertua gak mati-mati ya, astaga gitu ya, cerewet gitu kan ya, aduh hidupnya panjang loh, lama loh gitu kan ya. Hati-hati yang kayak begini, karena apa? Orang yang seperti ini di tempat kerja pasti akan menciptakan lingkungan yang beracun, toksik, ya enggak? Kayaknya tuh yang bunyinya iya berasa ya ngalamin gitu ya. Bener kan ya? Iya bener. Kita jadi niatnya itu mau ngajar, bener kan? Guru itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Ini agak spiritual dikit ya, gitu ya. Tapi diterjemahkan dengan agama masing-masing. Waktu Tuhan menciptakan manusia, iblis marah kan? Yang dicek apa yang pertama? Bahwa manusia ini yang kita sebut dengan apa yang saya yakini adalah Nabi Allah Adam menyebutkan nama-nama. Paham nggak maksudnya itu? Itu ilmu lagi. Itu ilmu. Jadi Tuhan itu sangat menyenangi orang yang memiliki ilmu daripada yang sekedar hanya taat seperti malaikat. Jadi Anda itu sumber pahala karena Anda beri ilmu ke orang. Tapi kalau udah mulutnya pedes, cabai 5, karetnya 2, bungkusnya pakai disobek ujungnya tuh sampai pedesnya ya, nggak akan bisa, nggak akan nyampe dong itu niatnya. Ingat ya bahwa Anda diciptakan bukan karena asal-asalan loh, karena Tuhan lagi bengong nyiptain iseng gitu. Nggak ada. Kita tuh masing-masing ada tugasnya. Dan bukan tanpa sengaja Anda diberikan tugas seperti ini. Karena apa? Karena Tuhan yakin Anda berilmu dan bisa memberikan itu kepada peserta didik. Oke? Slide selanjutnya kita buka ya. Ini yang saya inginkan. Ini yang Bapak harus inginkan. Bahwa profesional lah. Jadi orang tuh kalau kerja, ngajar,
detail, teliti, memberdayakan peserta didiknya, bukan hanya nunggu gaji buat bayar cicilan. Ya tahu lah gitu, terus pakai tanda, ya tahu lah gitu. Enggak, ini nih ruang ibadah Anda. Ini ya, intermezzo dikit ya, intermezzo dikit. Saya sih nggak yakin lah ibadah saya bisa membuat Tuhan tersenyum kalau saya pulang dan digenapkan rezeki saya di dunia. Dalam arti kata lain meninggal gitu ya. Saya nggak yakin orang saya kalau sembahyang begini. Saya tuh lahir agamanya udah Islam ya, jadi agama warisan saya. Tapi saya bisa begitu nih kalau sholat. Allahu Akbar. Itu si Sofyan udah dikasih duit makan belum ya? Begitu. Itu nama supir saya gitu loh. Bisa sholat maghrib itu 4 rakaat. Otak kemana, hafalan kemana? Kayaknya saya cuma sendirian ya yang kayak begitu di ruangan ini, enggak ya? Ada sih enggak ya? Enggak ya? Iya. Ada mah kayaknya orangnya alim semua pasti ya, luar biasa. Maka saya tuh nggak yakin kalau misalnya Tuhan senang dengan apa yang saya lakukan sebagai ritual. Artinya apa? Jadi orang baik, baik aja, dan sesuai dengan porsinya masing-masing, memberdayakan dong ke orang. Bukan hanya tujuannya mission accomplished, yang penting udah selesai kurikulum beres. Salah. Bapak Ibu semuanya pahami kalimat saya ya. Otak yang terdidik adalah otak yang bukan selalu punya jawaban setiap Anda bertanya ke peserta didik. Salah. Otak yang terdidik itu adalah yang penuh pertanyaan. Jadi Bapak Ibu mesti bahagia kalau muridnya itu cerewet. Hidup tuh anak, ya kan? Kesian itu anak karena kalau di rumah dia nanya-nanya mulu sama emaknya ya, suka digentak-gentak sama emaknya. Adek dia nih adek ya, bilang gitu. Ini lagi nyambel, sambelnya keasinan gitu gini, nanya gitu. Jawaban sekali dua kali sih dijawab baik ya. Abis itu, adek boleh nggak mainnya ke sana? Ini ibu lagi nyapu nih, jangan macam-macam adek gitu loh. Atau dia nanya sama bapak ibu guru di kelas, mau naik kelas? Karena udah ganggu, udah selesai. Dan saya di sebelah ada Kak Ayo ya, Ayo dongeng ya. Aku tuh pernah ngobrol sama si Ayo di Westin kan di sebelah sama Bunda Yuli ya. Aku bilang, yuk kan dia, gue bilang sama pendongeng-pendongeng yang kamu bina itu, jangan pernah gelisah kalau lagi dongeng anaknya suka nanya-nanya. Artinya tuh anak ngikutin, dia bonding. Emang kenapa sih suka begini? Udah jangan berisik. Nah suka begitu kenapa pendongeng? Saya tanya gitu. Soalnya Nas, itu pendongeng tuh hafalan, dia lupa nanti kalau ditanya dulu. Oh, gitu. Padahal pendongeng otak kanan atau kiri? Kanan. Padahal dia kalau misalnya lupa dongengnya dia bisa balik. Tadi kakak nanya apa ya, ngomong apa ya terakhir? Kan bisa begitu kan? Paham? Kita ini pedagogika adalah negara hafalan. Nanti slide di belakang saya akan buktikan betapa Anda bahagia ketika ada tunas-tunas muda yang mau berubah, tidak mau lagi seperti kita, dengan banyak bertanya. Saya nitip ya, nitip banget. Cintailah anak-anak yang cerewet. Dia gak nakal, tapi banyak akal. Yang pinter-pinter itu paling cuma jadi pegawai. Yang dimusuhin sama gurunya ini yang nyumbang sekolah nantinya. Betul ya? Udah. Semua anak hebat. Tuhan gak pernah salah nyiptain manusia. Yang salah kita. Gak ngerti buka pintunya gimana. Anak pinter semua. Oke? Jadi kerja keras sama kerja cerdas beda gak? Beda. Oke, tulis ya. Ini namanya filosofi daun pintu. Filosofi daun pintu.
Oke, baik. Saya mau nanya, ini nggak ada mic yang mic. Siapa yang mau main sama saya tunjuk tangan? Oke. Bapak pilih Pak, punten. Ayo Pak, siapa aja? Ya, mic-nya kasih aja, silakan ke siapa aja. Oke, siap. Namanya Ibu siapa? Namanya Ibu Citra. Ibu Citra Alias. Ibu Citra. Iya, baik. Ibu Citra, ini saya walaupun main sama Ibu Citra, tapi buat semua ya, mikir ya, pakai logika. Jika di depan Anda ada 2 daun pintu, yang satu tulisannya push, dorong. Yang satu tulisannya pull, tarik. Ibu Cit pilih yang mana? Dorong, tarik? Dorong. Ini karena esai bukan pilihan ganda. Alasannya apa? Karena ketika kita mau berjalan itu kan otomatis maju nggak mundur. Saya kan itu mau melangkah maju. Tentu mau keluar tentu saya dorongnya dorong. Maka saya bisa keluar. Itu cara berpikir saya. Oke, udah alasannya itu. Iya. Lulus cum laude. Oke. Jadi kerja cerdas itu adalah begini, ya, kerja cerdas. Filosofi daun pintu dorong. Jadi kalau kita ingin bekerja kan mesti berkomunikasi, bukan? Memberdayakan orang juga mesti berkomunikasi, bukan? Jangan pernah tarik orang itu ada di posisi kita. Letih dan kita pakai logika. Dan kita mesti mundur supaya jempol kaki gak kejepit, bukan? Seperti yang Bu Citra bilang, kalau dorong kita searah dengan mau masuk ke dia, energinya lebih mudah. Dan kita bisa multitasking sambil ngedorong pakai bahu, tangannya ngejinjing barang. Nangkep? Kalau enggak capek banget kerjanya, apalagi lagi pandemi, betul ya? Itu sebabnya mesti pakai filosofi daun pintu dorong. Kemudian lanjut lagi sahabat. Manusia dibagi 3. Ini nggak ada. Oke. Oke. Manusia dibagi 3. Kepala, hati, tangan. Kepala itu kognisi, wawasan, ilmu pengetahuan. Oke. Hati itu perasaan. Tangan itu tindakan. Jadi dorong diri kita untuk menggunakan cara berpikir dia, memahami perasaannya dan tahu benar bagaimana cara dia bertindak. Oke, nangkap ya? Kalau misalnya kita narik dia ada di posisi kita, memakai cara kita berpikir, memahami perasaan kita, dan dia mesti ikut benar apa yang kita mau. Gak bisa. Yang punya anak 1 tunjuk tangan. Salah nanya deh, gak jadi. Gila. Yang belum menikah tunjuk tangan. Oke, belum menikah. Belum menikah tapi udah gak kerja kan? Iya. Oh, baik ya. Belum menikah juga mana tadi Mbak? Iya. Jodohin aja. Oke, yang punya anak 1 tunjuk tangan. 2, 3, 4. Astagfirullahaladzim. 7. Mak, bikin anak mulu mah, ya Allah. Oke, betul kan kalau saya salah ya? Pasangan sama, buka kitab suci sama, dokter kandungan mau bidan sama, tempat sama, durasi pembuatan kurang lebih sama lah ya, gitu lah. Keluar bisa beda-beda atau tidak? Hebatnya Tuhan. Bahkan anak kembar saja berbeda.
Muka boleh sama, isi bisa beda, walaupun anak kembar. Jadi jangan pernah paksa orang ada di posisi kita. Itu luar biasa. Sekarang pahamlah kita kenapa anak kita melawan dulu sama kita. Karena kita memaksa dia berada dalam pola pikir kita, mesti ngerti perasaan kita dan ikutin cara kita bertindak. Bapak ibu sayang, anak-anak belum pernah jadi orang tua, kita pernah jadi dia. Oke? Jadi pekerjaan mengajar itu sulit atau tidak? Menantang, tetapi bisa dijalani. Ya kan? Kalau memang ada profesional. Oke? Sip. Kerja tim, kolaborasi deh sekarang. Udah, saya tuh selalu bilang begini, Bapak Ibu, aduh izin jangan marah sama saya ya. Guru yang sebelum pandemi ngajarnya nggak enak, pasti lagi online berantakan. Betul atau enggak? Iya. Tapi kalau guru itu sebelum pandemi udah asik kayak belajar naik sepeda, ya adaptasi sebentar, habis itu lancar lagi. Iya kan? Pandemi udah mau 2 tahun, sayang, masih ada masalah juga. Emang situnya aja gak pakai hati ngajarnya. Bener kan? Guru yang baik bukan mengajar dengan buku. Guru yang baik menjadi perhatian. Dan semua guru mesti percaya bahwa peserta didiknya pasti berhasil. Kalau nggak percaya, lebih baik berhenti dari kerjaan lain. Jahat loh itu jahat. Apa yang Anda ucapkan itu, percaya apa saya, itu terngiang-ngiang apa dia tua. Kata siapa? Kata saya. Karena saya udah ngalamin. Iya, saya berpikir begini, apa iya ya? Tapi enggak, ini emang gurunya aja. Sesudah saya dewasa, saya baru memahami. Ini kan walk the talk ya. Apa yang saya bicarakan itu yang saya alamin atau yang saya kerjakan loh. Makanya saya bisa ngasih tahu, jangan lakuin itu karena bekasnya tuh dalam banget ke perasaan anak. Oke? Seimbang prestasi dan keluarga seperti yang saya bilang. Oke? Baik-baik di rumah. Jadi itu rumahnya laboratorium. Setiap anak beda kan karakternya, kebiasaan nangani mereka, kelas pun akan biasa. Tapi kelasku itu banyak caranya, banyak. Misalnya bukan hanya 20, bisa 30 misalnya gitu ya. Atau anak berkebutuhan khusus misalnya ya. Nanti di slide selanjutnya tuh ada caranya. Oke? Slide selanjutnya, silakan. Ini dia. Ini yang kami inginkan, ini yang saya rindukan dari Anda semuanya. Yang punya karakter. Guru yang memiliki karakter, disiplin, jujur, bisa dipercaya, ulet, gigih, dan penuh dengan komitmen. Itu yang saya inginkan. Batu bisa kebelah, bukan air, hebat loh. Karena persistence, terus aja kebelah batu. Kaca bisa bolong sama sinar laser karena terus bolong tuh, walaupun setebal apapun. Persistence, ini yang saya katakan. Jangan pernah kehilangan kepercayaan kepada mulut Anda. Gigih. Laskar Pelangi itu bukan fiksi loh, itu nyata loh. Andrea Hirata itu bikin, itu ada manusianya. Lintang itu si anak nelayan itu ada manusianya. Jadi saya sangat percaya bahwa anak yang tidak selalu terfasilitasi dengan kemewahan, maka dia punya kekuatan untuk jauh luar biasa. Yang disebut dengan the power of kepepet. Coba kalau dia dari lahir gemari Pahlo Jinawi, Toto Tentrem Kertoraharjo, kawin sama orang kaya, semuanya enak, ya kan? Kayak begini gilanya cepet masuk ke jurang depresinya. Sekarang saya mau nanya sama Anda, orang optimis
dengan orang pesimis lebih cepat mana untuk depresi? Pesimis? Exactly. Betul. Orang yang pesimis udah biasa apes hidupnya. Iya, jadi kalau hidupnya lagi enak-enak bucin, gini, bonus dari Tuhan, alhamdulillah. Gitu. Dia udah siap, gue gagal nih, iya, gitu lah. Wah, gue pasti ditolak, udah biasa. Apes tuh udah biasa. Tapi yang optimis selalu juara, selalu hebat, selalu keren, selalu ini, selalu itu, selalu dapat, tidak gagal. Yang begini gila itu. Iya. Kata siapa? Saya udah gitu. Karena di sekeliling saya banyak banget yang kayak begini. Yang terbiasa hebat, yang terbiasa luar biasa, yang terbiasa disanjung-sanjung. Jadi Bapak Ibu guru, kenapa saya bilang begini? Persiapkan peserta didik Anda untuk berani gagal. Teladan itu lebih hebat daripada cuma jual omongan. Anda pun begitu. Ulat, gigi, komit. Dia akan melihat loh. Dia melihat contoh teladan. Saya mau cerita sedikit ya. Saya mau cerita gini. Umur 3 tahun saya bisa baca, ya, dan nggak ngejar, karena bapak saya itu bukan berangkat dari orang kaya. Orang Pertamina kalau mau kaya kan miskin dulu ya, gitu lah. Jadi ibu saya itu dulu pun kerja di perusahaan yang sama. Akan tetapi kalau nikah kan salah satu milih ya, ya. Bapak yang akan kerja, ibu dirumahkan, begitu. Tapi ibu ulet gigi, jadi tukang jahit, bikin boneka, ngerakai muka, segala bisa. Saya jadi teman mainnya. Salah, kebalik. Ibu saya jadi teman main saya. Mainannya adalah membaca dan matematika dan berbahasa. Oke. Jadi tadi Bu Kokom nanya, saya tuh orang apa gitu ya. Ayah saya namanya Ellen Haq. Haq itu dari India. Jadi bapaknya bapak saya India, paspor Inggris. Dia datang ke Indonesia ngebantuin karena orang politik. Dia yang bikin draft tulisan yang dibaca sama Bung Karno untuk overseas, untuk luar negeri buat dapat dukungan. Jadi di rumah ayah saya itu banyak tulisan-tulisan itu. Oke? Kemudian si kakek saya yang India ini ketemu lah sama orang blasteran. Kan India kan panas ya, gitu ya. Gak baik maksudnya, gitu ya. Iya. Dia kawin sama perempuan nenek saya, yaitu bapaknya orang Prancis, namanya Pochie. Kemudian ibunya si nenek saya orang Makassar. Panas banget ya, gitu. Panas banget ya. Jadilah tuh bapak saya, gitu kan ya. Bapak saya ketemu sama ibu saya. Ibu saya itu bapaknya orang Surabaya, panas kan. Terus ibunya ibu saya orang Madura, gila gue ya. Jadilah saya begitu, ya kan? Jadi saya tuh nggak ada baik-baiknya gitu orang. Maksudnya mulutnya ya, gitu. Hatinya mah, insya Allah lah lumayan, gitu ya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah begini. Jadi ibu saya itu selalu mengajarkan saya bukan dengan kelemah lembutan. Jadi juga nggak ngerti lemah lembut itu apa, ya kan? Gitu. Singkat aja, apalagi dari zaman dulu. Kan tadi Bu Koko bilang saya lahir tahun 72, jadi tahun depan sebentar lagi saya kepala 5. Saya ngerasain tuh apa yang disebut kecutan, rotan, ikat pinggang, udah hafal. Guru ngelempar pakai penghapus dapet, ya, iya. Pakai kapur gitu. Kadang-kadang saya tuh ngomong loh, gitu ya. Terus pas dia nolak itu langsung saya tenang.
acting gua. Gurunya udah tahu nih Syakas nih pasti ya gitu loh. Karena saya bosan. Saya udah bisa duluan. Saya kan jadi gini. Umur 3 tahun saya udah bisa baca, saya udah bisa ngitung. Kemudian saya masuk sekolah kelas 1 SD umur 4. Kemudian saya lulus jadi sarjana umur 20. Kecepatan. Karena saya nggak punya mainannya adalah belajar. Gitu, oke ya? Nah, yang saya mau ceritakan adalah begini. Udah tahu kan ya kapasitas saya begitu ya Bapak Ibu ya. Kan anak-anak berkembang. Jadi saya SD selalu juara. SMP ketemu sama guru yang luar biasa galak. Syakas, kamu bodoh, kamu luar biasa dan kamu tidak akan berhasil sampai begitu. Itu gara-gara begini, gara-gara ngelempar terus saya set. Nggak kena kan gitu. Ya panas lah dulu digituin ya gitu. So gitu kan. Tapi itu nempel loh di saya. Iya. Pedes loh itu, pedes banget. Dan sampai akhirnya itu merah nilai, dan baru pertama saya merasakan nilai merah. Jadi yang saya bilang masuk juga depresi, nah itu gue ngomongin sendiri gitu loh. Kayaknya aneh banget ya, yang selama ini tuh nilainya tuh selalu tinggi jebret. Dapat 5 di rapot merah 5 gitu ya sama guru itu. Terus besokannya pas dapat 3 udah biasa gitu. Apa guru yang sama. Habis itu diubah lagi mindsetnya. Waktu saya SMA itu kejadian SMP kelas 3, saya ingat sekali. Waktu SMA saya ketemu lagi sama guru-guru yang asik. Sampai saya menganggap matematika itu malu. Sampai saya kuliahnya jurusannya fisika. Sampai saya ngambil masuk di saat itu teknik sipil yang ngambil perempuan itu dikit. Dan selesai dengan nilai yang sangat bagus banget dan cepat. Gitu ya. Yang saya ingat otak saya apa? Guru SMP itu sama guru-guru yang berjasa waktu SMA. Dosen saya nggak tahu. Ingat ya, guru saya waktu SMP yang membuat saya sempat depresi sampai guru SMA. Dosen saya mah enggak. Lewat aja begitu. Maksudnya ya, kalau ditanya, lu masih ingat Pak ini nggak? Oh gitu. Terus tuh kamu buat menghargai, tapi nggak nyantol juga gitu. Nggak nyantol. Nggak nyantol kan? Iya, dosen tuh nggak nyantol. Tapi SD, SMP, SMA tuh nggak boleh nyantol. Jadi jaga. Untung saya bisa pulih. Kalau enggak, mungkin saya bantu banget ini. Karena hanya omongan satu orang tua. Oke, apa nggak mau keluar kamar, saya pun nangis di kamar. Aku orang gagal. Baru pertama dapat 5. Besok-besok mah biasa. Oke, sip. Selanjutnya, komit ya, komit. Ini integritas Anda, seperti yang saya bilang. Nanti Bu Kokom slide ini titip kasih ke Bapak Ibu ya, sebarkan lagi ke teman-temannya. Katanya mesti kudu ditulis, Cik Nas di slide ini ngomong tapi Ibu lupa gitu, jangan gitu. Kudu ditulis. Integritas, mesti punya iman, mesti branding. Nah, dan memegang teguh etika. Aku kasih italic yang branding. Gini nih. Bapak Ibu masih ingat penyanyi Oppa Gangnam Style nggak? Ingat ya si Korea itu ya. Menurut kaidah pernyanyian, nggak KBBI banget pernyanyian. Pokoknya hukum nyanyi lah gitu ya. Itu si yang Oppa Gangnam Style jago nggak nyanyinya? Enggak, biasa, bisa nyanyi. Tapi kenapa cuma dia yang bisa tembus ke Amerika?
Siapa yang bilang unik tadi? Betul, unik. Branding itu adalah carilah keunikan Anda masing-masing. Supaya apa? Recognition. Supaya apa? Supaya mudah dicintai oleh peserta didik. Perhatikan ya. Guru yang biasa-biasa aja pasti yang kelasnya nggak menarik. Tapi kalau gurunya unik, ya itu pasti ditunggu, betul ya? Unik itu mesti pinter nggak? Enggak, biasa aja, nggak usah. Ya, buat pinter tuh gampang, baru kata siapa kata saya, gampang saya tahu caranya. Gampang banget jadi orang pinter. Tapi kalau keunikan itu tuh pakai hati, mesti sincere, ngerjainnya tuh mesti konsisten. Uniknya itu mesti konsisten supaya jadi branding, iya kan? Sekarang ngaku aja di sini, siapa yang pernah suka sama seseorang terus kemudian patah hati terus di-unfollow? Iya kan? Bener nggak? Iya. Gua nanya. Terus ditanya, ibu siapa namanya? Bu Ade. Terus Bu Ade bilang gini sama saya, Nas, gue gak nyangka ya Nas dia begitu. Ya Bu Ade, dia emang begitu. Cuman kalau sekarang beda karena balutnya lagi kendor. Kalau gak dari hati, lama-lama juga ketahuan aslinya. Setiap orang tuh unik loh. Setiap orang tuh unik. Jadi jangan nyontek keunikannya karena nggak konsisten nanti. Cari keunikannya masing-masing. Oke? Supaya jadi branding. Dan itu kepake banget di era pandemi begini untuk mudah dicintai sama muridnya. Apalagi lagi online kan, dengan keunikan. Jangan kayak begini. Sekali online tatap muka tugas seminggu, orang gila ini betul ya gitu. Ya pertama yang berasa biarin aja. Enggak. Ada yang begitu enggak. Kamu. Iya. Anak-anak itu pengen ngobrol. Anak-anak pengen nanya. Anak-anak tuh pengen diskusi. Karena ibu bapaknya gak asik, di rumah udah sibuk, kerja dari rumah juga. Tahukah Anda tingkat perceraian tinggi lagi pandemi? Gebuk-gebukan, suami istri, anak digebukin. Dia mau ketemu sama gurunya, walaupun emang nyebelin, tapi dia mau ngobrol, mau kemana lagi? Masa sekali ketemu dikasih tugas buat seminggu? Setuju? Kasih kesempatan dia untuk gacokin Anda. Karena kalau Anda unik, Anda yang diingat sama dia. Kalau Anda udah gak ada, nanti dia akan ada di sebelah Anda untuk ngedoain. Karena itu yang saya lakukan dengan guru-guru saya, bahkan sama guru SMP saya, yang alhamdulillah saya bisa ketemu sebelum beliau meninggal. Dia minta maaf ya Syahnas, saya yang minta maaf Bapak Aki, saya yang minta maaf ya Bapak, saya dari kamu ini. Enggak, saya yang salah. Udah ya udah Bapak yang salah ya udah. Daripada engkel-engkelan kan dia cek. Tapi kami selesai gitu loh. Dan benar. Dan saya datang ke rumah sakit. Saya datang. Bapak makasih ya Pak. Bapak makasih. Nangis. Ya saya juga nangis. Gitu. Dan waktu akhirnya meninggal seminggu kemudian, saya yang ngurus semuanya sampai keluarga. Ya, slide selanjutnya. Oke, ulet itu mesti belajar berkelanjutan. Dari slide ini mengenai keuletan, saya bilang soal jangan berhenti buat belajar.
Guru yang berhenti buat belajar dan yakin bahwa sudah cukup apa yang ada di kepala. Apakah Anda yakin Anda pilih profesi ini? Karena kalau misalnya Anda yakin Anda nggak boleh berhenti belajar. Ini era, tahu ya, pandemi ini kita 7 tahun dipaksa lebih cepat ya menguasai teknologi. Iya. Jadi dunia menyebutnya adalah era digital 4.0. Jepang mengeluarkan istilah society 5.0. 5 di atas angka 4. Artinya apa? Manusia mesti menguasai teknologi, bukan teknologi memperbudak manusia. Sehingga kita jangan sampai gelisah karena anaknya udah banyak tahu lebih dulu. Kan suka gitu ya. Dan akhirnya Bapak Ibu tolong ditulis di kertasnya, tulis 2 lingkaran. Ya, 2 lingkaran. Lingkaran yang pertama gambar orang. Gambar aja orang. Ya, udah kebayang lah gambar orang gimana sih ya kan? Ya. Udah? Yang di lingkaran yang kedua gambar tangan. Tangan ya Mak, bukan pohon beringin. Ya. Udah? Pahami ini. Jadi kalau anak, peserta didik atau buah hati Anda mengoreksi Anda, jangan sakit hati dong. Karena yang dia nggak nyerang Anda, yang dia kasih masukan adalah tangan kita, perbuatan kita, tindakan kita, tapi bukan kita. Jadi kalau Anda dikoreksi, jangan cepat tipis perasaan dan kupingnya, karena Anda dan tindakan Anda adalah 2 entitas yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada orang yang memberikan masukan, mengoreksi, jangan tersinggung. Setuju ya? Karena apa? Karena dia masih punya hope berkembang bersama. Kalau enggak, ditinggal pasti. Ya? Oke, sip. Jadi, belajarlah berkelanjutan. Saya mau nanya, sekarang lagi musim TikTok ya? Belajar fisika pakai TikTok bisa nggak? Bisa. Kemudian mengintegrasi beberapa pelajaran di 1 jam bisa nggak? Bisa. Sebutkan apa saja? Sejarah dengan apa yang? Sangat bisa. 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 Apalagi Pak di belakang? IPA dan matematik. Apalagi? Bahasa Inggris dengan? Ya. Semuanya bisa. Semuanya bisa dikawinkan, digandengkan dengan pelajaran apapun. Tergantung gurunya kreatif apa enggak. Setuju? Jadi kalau Anda belum kreatif, tenang. Selama Anda mau berubah, pasti bisa. Di dunia ini nggak ada yang nggak bisa. Yang ada nggak mau berubah. Ada deh yang nggak bisa, mati hidup lagi. Iya. Walaupun ada mati suri ya, tapi kan mati betulan lagi gitu. Selama mau, pasti bisa. Slide selanjutnya. Bapak Ibu, oke. Kolaborasi. Komunikasi mesti efektif, proaktif, dan selalu bersinergi dengan antar guru, tenaga pendidik. Kira-kira ini kalau yang kayak gini pelajarannya kita bisa bikin apa ya? Bicaralah. Oh, sama yang paling penting komunikasi efektif itu adalah begini. Sekarang tolong jawab. Bapak yang ada di belakang, Pak, menurut Bapak komunikasi yang efektif itu bagaimana Pak? Bapak yang di belakang, Bapaknya banyak ini. Pak, apa Pak? Aku dengar. Ya, Bapak. Ya.
harus berdiri. Terima kasih Pak Sanas. Nggak memaksa saya harus duduk atau berdiri, harus begitu kemudian juga ya. Kalau menurut saya Bu, komunikasi yang efektif itu adalah pesan yang dikemas dengan menempatkan komunikan dan audiennya itu secara equal, setara. Oke, betul. Betul. Terima kasih. Sip, Pak siapa namanya? Saya Herdi dari Garut. Pak Herdi. Pak Herdi, ya. Pak Herdi, betul banget. Komunikasi efektif adalah small thing big impact. Kalau ngomong dikit aja tapi nampol, gitu. Ya, tidak. Kalau ngomong tuh jangan kebanyakan, bisa dispute, orang bingung tahu. Jadi komunikasi efektif apa? Ngomong dikit tapi nampol, ya. Udah. Gampang kan inget ya? Iya. Oh itu banyak banget. Mau contoh? Boleh. Suami saya kan namanya masih tadi yang disebut Kokomnya belum ganti gitu ya. Iya, udah gak laku saya. Oke. Jadi saya bilang sama Gilang gitu ya, saya tulis begini. Pakai WA panjang ya. Kan saya suka ngomong gitu loh. Saya bilang, Bapak puntennya nanti kalau misalnya pulang dari studio tolong beliin martabak di Mang Dudun. Itu kacang sama coklat. Tolong dipisah. Adik lo suka. Sama kalau ada uangnya lebih beli martabak, telur. Sama ini Pak, katanya AF, token listrik habis. Nah Bapak ke minimarket ya sekalian. I love you Pak, sampai jumpa, cuk gitu ya. Kira-kira tuh laki gue ngomong apa? Oke. Oh bagus Mak, kalau dia oke dia cuma ngasih begini. Pertanyaan selanjutnya, sesuai nggak? Enggak. Iya benar, enggak. Jadi waktu aku nanya lagi sama Gilang, Bapak tuh umur Hayata, Bapak kan lulus SD ya, itu bisa baca, tinggal dibaca Pak, begitu. Terus dia bilang gini, too much information my dear. Gue itu cari martabak hadiah token listrik gak ketemu. Nah, bisa jadi beda ya. Jadi komunikasi efektif apa? Ngomong dikit tapi nampol. Udah. Kalau enggak itu hadiah token listrik, gila gak ada pasti. Jadi guru, kan masih komunikasi efektif ya. Jadi guru kudu pinter, apa kelihatan pinter? Alasannya apa ya? Mike, Pak RT, Mike-nya jangan ditelan mana tadi? Iya. Ya. Pakai ini aja ya. Terima kasih Mas Anas yang cantik, cinta dari SMA Negeri 7 Silva, dari SMA Negeri 7 Depok, Jawa Barat. Kalau berdasarkan pengalaman, saya itu harus terlihat pintar karena itu akan menyebabkan kita menjadi percaya diri. Ketika kita percaya diri, maka anak akan percaya sama kita. Betul. Walaupun di deg-degan gua asal ngomong gak ya, gitu ya. Tapi ini jawabannya benar banget. Lebih baik kelihatan pintar daripada guru yang pintar betulan. Kalau memang dia pintar betulan dan kelihatan pintar, alhamdulillah bonus tuh sekolah punya yang kayak begitu. Karena apa? Orang pintar, ini karena saya tuh belajar komunikasi ya. Orang pintar kecenderungannya punya penyakit. Apa? Bukan, dia ngeluarin kata-katanya sulit. Ngerti nggak? Iya nggak? Orang itu suka lihat, terus nanti kalau dia ngeliat semua orang pada calangan, terus dia seneng ya? Iya. Terus dia bilang, tuh kan gue bengkok pintar, gitu. Walaupun dalam hati ya, iya. Kelihatan banget. Tetapi orang yang terlihat pintar, dia memiliki kecepatan untuk membuat orang yang mendengarkan mudah memahami dengan cepat. Oke. Sekarang ya contohnya. Tadi yang jangan bohong. Tadi yang bilang pintar siapa? Iya, Ibu. Iya.
Aku kasih bukti ya Bu ya. Ya. Ibu pernah kan remedial entah waktu kuliah atau apa, ya kan? Pelajaran apa Bu? Gua mau ngomong matematika tapi gua guru matematika Nas. Jadi gimana ya? Ya udah pelajaran lain aja, oke? Menggambar, oke sayang. Itu guru namanya siapa sayang? Sebut aja lah Budi ya, Pak Budi ya. Ibu-ibu Buati ya, iya. Pelajaran bahasa Indonesia Budi Wati Iwan. Iya. Udah nggak ada gitu. Buati sebut aja atau sebut saja namanya Mawar. Kita kriminal ya. Sekarang ibu bisa lulus, Bu Citra bisa lulus pelajaran itu pasti dibantu sama temen kan, yang membantu menjelaskan. Misalnya kalau kita ada remedial, oke? Pasti ada teman kita yang membantu kita untuk kita mudah cepat paham pelajaran sulit itu. Pertanyaannya, sahabat kita dengan guru kita pintaran mana? Guru kita pasti. Tapi teman kita yang terlihat pintar karena apa? Lebih cepat bikin ngerti. Iya, caranya. Jadi filosofi daun pintu balik lagi. Gak mungkin dong ngomong sama anak-anak SD dengan anak SMP, anak SMA, sama yang gak sekolah sama. Intinya yang mau diomongin kan sama, tapi cara ngomongnya delivernya beda dong. Filosofi daun pintu, gitu ya. Yang tadi, jadi lebih cepat kita mission accomplished. Lebih cepat selesai, lebih cepat beres, lebih cepat kita bisa ngerjain kerjaan kita yang lain. Oke? Sip. Ya. Slide selanjutnya. Kita masih punya kepedulian. Guru yang hebat, yang begini nih, punya empati, cepat tanggap dan selalu solutif. Bapak Ibu jangan terlalu mudah untuk melakukan labeling ke peserta didiknya. Oke? Karena apa? Secara di bawah alam sadar kita, kalau kita udah memberikan penilaian sama orang, kita mudah untuk tidak suka, ya kan? Kita nggak pernah hidup sama dia 24 jam dalam seminggu. Kita nggak pernah tahu tekanan hidup dia seperti apa. Kalau kita memiliki empati, pasti kita selalu percaya bahwa dia berhasil. Entah mungkin tidak berhasil di tangan kita, mungkin di tangan jenjang selanjutnya dia berhasil. Tapi jangan pernah memiliki kemampuan labeling terlalu cepat, karena di bawah sadar Anda udah gak mau ngajar dia. Kecenderungannya udah melengos gitu. Pun kalau ngajar tuh gak pakai hati pasti. Karena ternyata pas diteliti soal udah keburu gak suka gitu, ya kan? Sip. Semuanya ya jawab. Bapak Ibu, jika Anda ingin membangun sebuah rumah, yang pertama dibikin apa dulu? Dibacok nanti sama mandor. Iya. Gambarnya dulu sayang. Iya. Langsung fondasi aja. Mandornya bisa pingsan. Ibu yang bener Pak, yang bener. Emangnya saya siluman gitu kan, bisa bikin candi nggak pakai bestek, nggak pakai blueprint. Kenapa kita kepentok-pentok lagi ngajar? Karena kita nggak pernah masuk ke kelas udah punya blueprint di kepala kita, jarang. Oke? Jadi lakukan itu. Lagi ya, ini sambil saya ngomong, yang penting dicatat. Sesudah kita punya blueprint, bestek, side plan, jadilah fondasi. Habis itu bikin fondasi. Habis fondasi tiang. Habis tiang atap, begitu ya. Jadilah ini. Mau uji kompetensi kek, mau omongan orang tua murid kek, mau muridnya pada gibah lah, gitu ya. Kan kita kan dapat feedback, betul nggak? Mengenai kita.
yang ngomong jelek mengenai Anda, lupakan, abaikan. Tapi kalau ada 10, 9,5 yang 9 udah gak suka, yang satu lagi setengah hati gitu, udah ada yang mesti diperbaiki. Kak, jadi logikanya begini, kalau misalnya image rumah yang paling jelas terlihat apanya? Atapnya. Nangkap? Atapnya. Kayak bapak waktu dulu mau pacaran lihat atapnya aja udah seneng. Bener ya? Jadi rumah itu yang paling menonjol adalah atapnya. Kalau misalnya mesti diganti self evaluation, evaluasi diri, maka pasti atapnya yang mesti diganti. Analoginya begini, yang lain perumahan itu atapnya pakai genteng biasa, kita pakai kepala kebo, ya diomongin dong, gitu ya. Nangkep ya? Yang mesti diubah apa? Ya kepala kebonya kan? Karena itu menyolok dan unik sih, iya unik, tapi norak, gitu loh. Nah kalau begitu mesti ganti, sehingga nggak mesti ganti nggak sampai fondasi. Enggak tuh, mahal dong jadinya. Sehingga satu, kalau kita punya niat mau mengubah diri kita menjadi image yang baik, ternyata gak mahal dan mudah ngelakuinnya. Nangkep gak maksudnya? Nangkep gak? Anda semuanya udah di atas usia 21 tahun, gak mungkin Anda diubah dari fondasi. Percaya sama saya. Iya kan? Ah, itu sih utopia, halusinasi mau berubah gitu, nggak mungkin berubah. Maka yang diubah apa? Atapnya aja, nggak usah sampai fondasinya. Kalau atapnya berubah, maka image Anda tuh bagus loh. Oke? Matanya ngerti ya? Ya, sebenarnya matanya begini. Kayak lagi mikir gitu kan ya? Iya. Sip, paham ya? Dan jangan bilang begini, misalnya ada yang sudah puluhan tahun menjadi guru dan dikit lagi mau pensiun, ya saya udah gak usah berubah, dikit lagi udah saya pensiun. Jangan, karena sekali lagi pekerjaan Anda adalah ibadah Anda. Anda gak pernah tahu di hari yang mana, di anak yang mana, di kejadian yang mana. Itulah yang bisa kami sama Tuhan untuk membuat semua penghuni langit tersebut ketika kita pulang. Anda nggak pernah tahu. Oke? Jadi jangan ya kayak besok aja lah. Ya kalau itu kamu besok. Kalau mau berubah sekarang, atapnya aja sayang, atapnya itu pekerjaan yang gampang dan murah, nggak sampai fondasi kok. Ikutin ya. Oke. Slide selanjutnya. Ini balik. Ya. Ini tentang keunggulan Anda. Orientasinya adalah Anda melayani, inovatif dan kreatif. Pandemi itu guru tuh mesti inovatif dan kreatif. Slide selanjutnya nanti saya akan kupas lagi mengenai inovasi dan kreasi. Adaptif dan progresif. Slide selanjutnya. Ini dia critical thinking. Bapak Ibu tahu kan bedanya critical thinking, pemikiran kritis sama tukang kritik, tahu nggak? Tahu kan? Kalau saya boleh bikin yang saya ini, saya yang lama. Sampai malam juga apa-apa. Oke. Apa bedanya tukang kritik sama kritik punya pemikiran kritis? Apa jawabnya? Iya. Acting sih. Jawab.
tukang kritik ya, hanya mengkritik saja, dia hanya mencari-cari kesalahan aja berangkat. Oke. Beda lagi kalau kritis. Kalau kritis dia menanyakan sesuatu untuk mencari solusi. Oke, sip. Bapak Ibu catat ya. Kalau tukang kritik ditanya balik, kan dia kan pengen berbeda kan? Dia bukan hanya ingin, dia kan pengen dapat panggung gitu ya, Ibu Bapak. Tukang kritik tuh dia pengen dapat spotlight, pengen disorot. Bapak siapa namanya? Jadi kalau Pak Idris balik nanya ke Syahnas, saya tuh si tukang kritik, saya kritik terus Pak Idris, saya kritik terus. Pak Idris gampang balikin ke saya. Oh begitu. Jadi kalau menurutmu bagaimana mengerjakannya? Kalau dia bisa menjelaskan, artinya dia punya pemikiran kritis. Karena dia tahu step by stepnya bagaimana mengerjakannya dan dia melakukan apa yang dia bilang. Udah gampang gitu. Jadi Pak, kalau anak terus kayak begitu balikin Pak. Menurut pendapatmu bagaimana harus melakukan? Kalau Bapak dikritik sama orang, oh gitu ya. Ingat ya, kalau Bapak dikritik, Pak Idris jangan nggak boleh sakit hati karena kritikan itu nggak nyerang Bapak. Dia nyerang kegiatan kita untuk diperbaikin, bukan nyerang diri kita. Dia nggak kebenci kita, oke? Jadi kalau terima kritikan kita mesti balikin lagi. Jadi kalau kita mesti gimana? Kalau dia bisa ngejelasin, dia punya pemikiran kritis, dia punya blind spot, titik buta yang kita nggak lihat dia lihat. Oke? Sip. Slide selanjutnya. Ini hasilnya ya. Oke, balik dulu. Ya. Ini caranya ya, step by stepnya. Bikin anak tuh punya pemikiran kritis. Gimana caranya? Pemikiran kritis itu adalah begini. Jadi waktu itu saya bilang, seandainya Pak Presiden tidak kasih sepeda buat anak-anak Indonesia yang bisa menghafalkan nama ikan. Harusnya Pak Presiden bilang begini, Joko, salah deh. Budi, ya Budi, menurut kamu kenapa ikan gak bisa manjat pohon? Dan untuk hadiahnya Bapak akan kasih bel sepeda dulu di Perspot, gitu. Gemes dong dia ya, pengen dapat sepeda kan? Dia pasti protes ke Anda nih guru-gurunya. Bapak, Ibu kenapa nggak ngajarin saya? Gara-gara Bapak nggak ngajarin saya, Ibu nggak ngasih tahu buku-bukunya, saya nggak bisa jawab dari Pak Presiden kenapa ikan nggak bisa manjat pohon. Habis itu dia pulang lagi ke rumah ke ibu bapaknya. Kenapa nggak pernah didongengin soal ikan tidak bisa manjat pohon? Sampai akhirnya dia penasaran. Jadi sampai tuh anak punya cerdas literasi. Cerdas literasi bukan bisa baca. Dia paham apa yang dibaca dan dia tahu bagaimana belajar. Cerdas numerasi itu bukan jago matematika, ngerti gak hitungan-hitungan dalam setiap langkah kehidupan. Sampai dia bisa berinovasi dari hasil analisa, menilai dan merekonstruksi. Ikan apa yang cupang ya, yang gambarnya, yang warnanya bagus bercupang kan ya. Ikan cupang dimasukin ke sini ke toples, ditutup, dikerek kayak bendera. Terus dia bilang, Pak Presiden, aku punya inovasi. Minta sepeda, ikannya udah ada di pohon. Kasih sepeda. Itu yang saya inginkan, bukan menghafal. Nanti ada slide. Slide sekali. Passion, sepenuh hati dan bergairah. Jadi ya saya ya mengajar dengan hati bukan dengan buku. Slide selanjutnya. Nggak ada bilang nggak bisa, yang ada nggak mau. Setuju? Memang berbuat baik suka nggak dihargain ya, nggak apa-apa. Terus aja melangkah. Kalau Anda berlian, maka nggak usah teriak-teriak untuk minta ditemukan. Berlian jatuh di lantai mudah kok ditemukan karena kerlip. Kalau masih teriak-teriak untuk recognition, Anda namanya sirkon, berlian palsu.
Kalau perlu nginjek orang supaya tinggi, nusuk dari belakang, gunting dalam lipatan, buat apa? Karena di dalam hidup ini, percaya sama saya, bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang masih mau berbuat baik buat anak Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa tindakan Mas ini. Bukan hanya bisa membangunkan bapak-bapak loh, tapi ibu-ibunya juga hidup semuanya. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kita. Mungkin sudah habis waktunya, mohon maaf. Tadinya sih tadi mau ada sesi tanya. Email saya kalau ada pertanyaan, oke? Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa bertemu lagi ya di materi. Kan ada di slide ini ada di mana Pak? Coba lihat. Nanti kan Betul. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita. Bapak dan Ibu, saya kira waktunya sudah habis. Nanti lain kali kita usulkan ke panitia, waktunya jangan sebentar. Kalau perlu seharian. Karena saya perhatikan tidak ada yang matanya 5 watt itu tidak ada, semuanya hidup. Nah ini luar biasa hebat sekali ya. Saya Kokom Komaria PTP Ahmadiyah dari Pemba TKTK PLB, mohon maaf bila ada yang kurang-kurang, dan sekali lagi tetap semangat semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.